Oke, kita kembali ke materi awal ya. Ini untuk menjaga supaya kita tidak panik. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya di dalam pengendalian emosi kita, maka perbanyak latihan ya, perbanyak latihan. Atau bahasa lainnya adalah asah skill kita. Apa yang perlu diasah? Ya, intuisi. Bagaimana mengenali tren itu, bagaimana mengenali kecenderungan yang mulai berubah, bagaimana mengenali market ini mulai berbalik, bagaimana mengenali market itu lagi sedang dalam posisi konsolidasi. Kemudian saat sudah memenuhi syarat, misalkan sudah memenuhi tren, kemudian sudah terkonfirmasi, ya misal ketika dia bergerak naik, kita sudah melihat di sana ada dua puncak, dua lembah. Kemudian terkonfirmasi di sini sudah ada hijau yang cukup signifikan, maka ini bisa menjadikan kita dasar untuk entry. Yang pertama kita mengikuti trennya naik. Yang kedua kita menunggu konfirmasi saat dia koreksi turun, sehingga harganya bukan di puncak. Ada koreksi turunnya, kita masuk di situ. Termasuk ketika bergerak turun nantinya. Oke, perbanyak latihan. Nah, perbanyak latihan ini tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menerapkan dengan berbagai macam cara kita, dengan berbagai macam metode kita. Dari sekian metode, sekian cara itu nanti akan kita temukan 1-2 syarat yang paling menguntungkan, 1-2 strategi yang paling menguntungkan. Tentu sesuaikan dengan style kita, gaya kita. Tidak bisa kita serta-merta melihat orang lain kemudian kita contoh. Kemudian kita lihat orang lain lagi kita contoh. Persis tidak bisa. Kita bisa banyak belajar tapi kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau mereka menggunakan cara itu bisa menghasilkan, maka saya harus bisa. Kita bisa banyak belajar tapi bukan seperti itu, kita bisa kembangkan sendiri. Asah skill kita dengan latihan dulu. Nah, latihan yang paling mudah dan tidak terbebani adalah dengan menggunakan demo tentunya. Ada banyak yang alergi dengan latihan demo ini ya. Banyak tidak mau. Katanya tidak ada tantangan ya, memang. Tetapi untuk bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman, untuk mendapatkan berbagai macam strategi yang kita di awal bisa bebas mengeksplor, itu hanya di demo. Di real account nanti akan berpikir 2-3 kali, 4 kali bahkan untuk kita entry. Kalau di demo nanti tidak usah banyak berpikir dulu. Yang terpenting apa? Syarat aturan main kita coba terapkan dulu. Strategi ini terapkan dulu terus begitu ya. Sambil kita banyak belajar di sana. Kalau salah kita perbaiki, kalau salah kita perbaiki terus. Sampai pada akhirnya mengerucut. Pada satu teknik yang kita anggap nyaman. Jadi di awal memang dicobai semua. Jadi di demo itu kita explore, kita coba semua dengan tanpa beban di sana. Artinya bukan ngawur, bukan sesuka-suka, tetapi tentu ada langkah demi langkah yang harus kita jalankan. Ada step by step yang harus kita ikuti. Ya 1, 2 terus dicoba terus ya. Dari mencoba ini nanti mulai dibenahi, mulai dikoreksi, mulai dilakukan seleksi atau difilter mana yang betul-betul sesuai, mana yang betul-betul sesuai dengan style kita. Kalau kita sudah menemukan dari sekian banyak ini, maka itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasarnya. Tekniknya, strateginya, atau bahkan caranya. Untuk mendapatkan ini yang cocok, itu harus melewati fase yang banyak tadi. Namanya mencoba. Mencoba dan gagal, perbaiki. Mencoba, gagal, memperbaiki terus. Tidak ada satu ilmu pun yang nanti bisa betul-betul menghasilkan secara langsung. Tidak ada teknik atau teori yang kalau kita terapkan bisa langsung menghasilkan, tidak bisa. Pasti nanti ada pengembangannya, ada penyesuaiannya dengan diri kita.
Mungkin kita belajar banyak dengan strategi orang lain ya. Kita boleh mencoba, kita boleh menerapkan. Dari sekian banyak itu nanti kita seleksi ya. Kira-kira mana yang cocok. Kira-kira mana yang paling sederhana, paling mudah dan paling menghasilkan dan tentu tidak mengeluarkan energi yang besar. Kalau kita tidak pernah menjalani ini nanti sulit ya. Kita mendapatkan satu teknik yang betul-betul cocok itu sulit. Kalau di demo kan tidak ada beban ya. Coba dulu, gagal, buat lagi, gagal, buat lagi ya. Tetapi juga jangan dianggap demo itu hanya main-main. Anggap saja uang demo itu asli. Bagaimana bisa? Ya, tergantung diri kita memperlakukannya seperti apa. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan diri kita, maka belajar demo itu ya asal-asalan akhirnya. Dan tidak banyak orang yang mau mempelajari dengan latihan dulu. Yang ada pengen langsung real, karena pengen yang dalam benaknya adalah pengen cepat untung. Sebenarnya manusiawi dan itu logis, masuk akal. Tetapi tentu diingat, trading itu tidak semudah kita dagang konvensional, ya. Tidak sederhana dagang secara konvensional. Profit kita bisa dapatkan dengan instan. Di dalam trading itu bisa instan. Tetapi diingat, proses tidak akan pernah bisa instan. Untuk proses menjalani semua tadi tidak akan pernah bisa instan. Kita harus menjalani sendiri. Kalau hanya katanya orang lain, katanya yang mungkin bahkan kalau kita lihat di berbagai media sosial, dengan tekniknya, dengan strateginya, dengan indikator yang digunakannya, bahkan di sana menghasilkan ratusan ribu bahkan dolar ya, ratusan ribu dolar. Kita mungkin terbelalak melihatnya, tapi tidak seindah itu, tidak semudah itu. Bisa jadi mereka yang begitu bisa dapat 1-2 kali. Dia tidak bisa menunjukkan setiap harinya seperti itu, tidak akan pernah bisa, karena akan selalu bergerak fluktuatif ya. Trading pun demikian, hasil pun demikian. Jadi kalau sehari bisa 100%, bisa 200% yang di-share begitu, ya saya tidak yakin akan bisa bertahan. Sehingga kita bisa memilih, kita bisa menentukan sendiri. Untuk bisa betul-betul kita mendapatkan hasil yang terbaik, tentunya melalui proses tadi yang panjang ya, melalui proses yang panjang latihan. Kalau kita tidak mau latihan dengan akun demo, langsung ke real account, sekali lagi, kalau kita mau mencoba, pasti akan berpikir ulang 2-3 kali untuk entry. Saat nanti salah, karena tidak ada kesiapan, tidak ada referensi, tidak ada pengalaman di sana, maka yang ada nanti kebingungan, selalu kebingungan. Ini mau diapakan ini? Mau di close, rugi. Tidak di close, ruginya banyak juga. Yang ada kebingungan ya, selalu bimbang yang dialami. Dan itu terus terjadi ya, sering kita ditanyakan sama teman-teman ya, yang dalam pertanyaannya selalu posisinya sekian, marketnya berbalik, kenapa bisa begini, padahal ini sudah terpenuhi syaratnya. Sekali lagi, di dalam teknikal itu hanya membaca probabilitas, kita mendapatkan 70% dari tingkat probabilitas sudah bagus. Jangan lupa ada 30% lain, ini bisa berbalik. Sehingga yang kita cari adalah tingkat kemungkinan terbesar. Kalau tingkat kemungkinan terbesar itu pun misalnya masih salah, maka yang berlaku adalah resiko yang harus kita terapkan. Jangan minta terus profit sesuai dengan analisa. Analisa buy naik, analisa sell turun. Tidak ada yang begitu, itu ngeramal nanti. Di dalam trading itu saat kita entry salah biasa sudah. Asalkan kita tahu salah itu sejauh mana kita nanti meresikokan. Sejauh mana kita nanti merecovery lagi. Nah ini pesan saya, biar nanti tidak seperti yang lain bergelimpangan di awal karena pengennya adalah profit ya. Orientasi pertama adalah profit. Maka ubah dari orientasi pertama profit menjadi proses itu. Supaya kita betul-betul bisa mendalami, supaya kita betul-betul bisa terbiasa. Sehingga intuisi untuk nanti membaca itu lebih tajam, kita lebih peka dengan kondisi. Saat salah kita bisa langsung segera melakukan recovery-nya. Ini yang harus diperhatikan nanti ya, biar kita juga lebih terhindar ya dari kerugian yang banyak ya. Rata-rata teman-teman rugi di awal, karena kalau kita tanya selalu, ya di awal pengen langsung real account dan profit, pengen profitnya.